Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Dewan juri yang saya takdimi, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seiring puji yang tak pernah henti hanyalah milik Allah yang Maha Suci. Segenap rindu yang tak pernah laju hanyalah milik Allah yang Maha Tahu. Segenap sanjung yang tertumbuh hanyalah milik Allah yang Maha Agung. Sehingga dengan rasa syukur yang terucapkan, alhamdulillah kita dapat merasakan kekuasaannya dan ciptaannya biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Lantunan solawat berbingkai salam marilah kita sanjungkan kepada mahkota alam, pelipur lara di kala duka, pengobat kalbu di kala rindu, penenang hati di kala tersakiti. Dialah kekasih Allah, kecintaan Allah, yakni Nabi Yuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang moderasi beragama, para ulama dan sarjana muslim biasanya mengacu kepada Quran surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasyahatan takunu syuhada 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Di ayat itu paling tidak ada 3 hal yang penting untuk kita garis bawahi. Yang pertama adalah ummatan yang menjadi objek pembicaraan dalam ayat itu, yakni umat. Dari sini kita akan mengetahui bahwa agamanya ini sudah beres sebenarnya, sudah pasti moderat. Tapi yang masalah ini umatnya belum tentu moderat. Dikarenakan umat Islam itu tidak menjalankan Islamnya dengan baik, atau bahkan ada sebagian umat Islam yang justru tingkah lakunya bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Karena itu di ayat ini yang disuruh menjadi moderat adalah umatnya. Kalau agamanya sudah pasti moderat, sudah pasti beres. Kemudian yang kedua di ayat ini adalah memakai kata ja'ala. Ja'ala itu artinya menjadikan. Kalau kholaqo itu menciptakan. Kalau menciptakan itu bim salah bim jebret langsung jadi. Tetapi kalau ja'ala itu harus ada upaya dari kita untuk menjadikan sesuatu yang diberikan oleh Allah sebagai potensi teraktualisasikan. Karena itu moderasi itu diberi oleh Allah sebagai potensi melalui agama Islam. Karena itu potensi ini harus diaktualisasikan oleh kita umat Islam. Dengan apa? Dengan upayakan moderasi beragama ini berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah Islam yang ada di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Jadi mungkin aja umat Islam tidak moderat kalau dia tidak mengupayakan. Karena itu penting diobrolin, digerakkan, diupayakan moderasi beragama itu. Nah, yang ketiga adalah wasyahto. Ini artinya moderat, atau dalam bahasa Indonesianya wasakto ini juga berarti kata wasit. Nah, wasit ini artinya moderat. Berbicara wasakto, ada juga Islam wasatiyah. Islam wasatiyah menurut MUI ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi segenap alam semesta. Islam wasatiyah adalah Islam tengah-tengah untuk terwujudnya umat terbaik atau khairu ummah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat Islam pertengahan atau wasat.
dalam segala urusan agama, seperti dalam hal kenabian, syariat, dan lainnya. Pemahaman dan praktik amaliyah keagamaan Islam Wasatiyah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah tawasud, mengambil jalan tengah, yaitu pemahaman dan pengalaman yang tidak ifrah atau berlebih-lebihan dalam beragama dan tafrid atau mengurangi ajaran agama. Selanjutnya yaitu tawazun, berkeseimbangan, yaitu pemahaman dan pengalaman agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan, baik dalam duniawi maupun ukhrawi. Tegas dalam menyatakan prinsip dan dapat membedakan antara ifrat, menyimpang, dan ikhtilaf, perbedaan. Selanjutnya yaitu tasamuh, toleransi, yaitu mengakui dan menghormati perbedaan baik dalam aspek keagamaan dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Karena kita ini adalah warga negara Indonesia, nenek moyang kita juga orang Indonesia, maka dari itu kita harus memiliki jiwa nasionalis dan jiwa selalu cinta Indonesia. Negara Indonesia termasuk negara yang besar ada di dunia, negara yang memiliki beribu pulau. Dari Sabang sampai Merauke ini juga memiliki berbagai macam budaya, suku, dan agama yang berbeda-beda. Namun perbedaan tersebut tidaklah menjadikan negara Indonesia berpecah belah. Sesuai dengan semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi satu tujuan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam lambang Garuda, tepatnya pada pita yang dicengkramkan oleh burung Garuda. Hadirin yang berbahagia, meskipun di latar belakangi perbedaan, kita tidak ingin negara Indonesia terpecah belah. Hal ini kita harus bercermin pada kemerdekaan Indonesia. Bagaimana negara Indonesia bisa meraih kemerdekaan? Jawabannya adalah karena mereka bersatu atas nama bangsa Indonesia. Nah, kita sebagai generasi penerus, sebagai pelajar, juga tentu tidak ingin terjadi perpecahan di antara kita. Sebagai pelajar tentunya kita bisa menunjukkan sikap dan sifat persatuan dan kesatuan. Misalnya dalam pergaulan di sekolah, ada berbagai teman yang tidak sama dalam agama, dalam adat, dan kebiasaan. Tentu kita harus bisa saling menghormati. Bagaimana kita bisa menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Misalnya di lingkungan masyarakat, kita jumpai orang yang berbeda agama dan suku. Kita harus selalu menghormati dan tidak menjelek-jelekannya. Walaupun kita berbeda, tetapi kita satu tujuan. Kita harus menerima pendapat orang lain. Kita harus saling toleransi, karena Allah menciptakan umat di dunia ini itu berbeda-beda. Oleh karena itu, marilah kita selalu junjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan, lebih majunya bangsa dan utuhnya bangsa Indonesia sampai di masa yang akan datang. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.